Shalom saudara sekalian. Saudara, berapa banyakkah yang disebut cukup itu? Bisakah manusia mengenal rasa cukup? Mungkin saudara pernah mendengar seringkali orang berkata jangan cepat merasa puas. Harus punya keinginan-keinginan yang besar dan banyak. Nah, pemikiran dan filosofi ini saudara seringkali mendorong terjadinya perilaku serakah. Banyak orang di dalam dunia ini yang menghabiskan hidupnya untuk mengejar dan memperoleh segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Saudara, seorang yang bernama John Rockefeller, salah seorang terkaya di dunia, pernah mengatakan kepada reporter bahwa dia tidak benar-benar merasa puas dan bahagia di dalam kehidupannya. Reporter itu kemudian bertanya, berapa banyak uang yang dia butuhkan agar dia benar-benar bahagia dan puas. Rockefeller, saudara, kemudian menjawab dengan kalimat yang kemudian menjadi terkenal, sedikit lagi. Saudara, keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Kalau sudah punya satu, ingin dua. Sudah punya dua, ingin tiga, dan seterusnya. Sudah punya banyak, ingin tukar dengan yang lebih bagus. Sudah punya yang bagus, ingin yang lebih bagus lagi, dan seterusnya. Nah saudara, mari kita lihat beberapa ayat yang dituliskan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 4 tentang perlunya kita belajar puas di dalam hidup kita ini dan berhati-hati dengan keinginan kita yang tidak ada batasnya. Filipi 4 ayat 11-12, Paulus mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Saudara, jemaat Filipi dengan Paulus memiliki hubungan yang baik. Dan ketika Paulus berada di penjara, saudara, mereka memberikan beberapa bantuan kepada Paulus. Nah, Paulus sangat bersyukur atas pemberian dari jemaat Filipi kepadanya. Namun dia bersyukur bukan kepada pemberian materi yang diberikan kepadanya, saudara, melainkan karena perhatian yang diberikan oleh jemaat Filipi itu. Nah, di dalam suratnya, Paulus menekankan tentang rasa cukup. Rasa cukup yang mendorong Paulus untuk berterima kasih atas segala sesuatu yang ia terima. Rasa cukup itu tidak didasarkan kepada kelimpahan ataupun kekurangan, saudara, tetapi di dalam segala hal. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa apapun kondisi kita, selama kita memiliki Allah, itu sesungguhnya sudah cukup bagi kita. Nah, saudara, apakah rasa cukup atau contentment itu? Secara sederhana, rasa cukup adalah rasa puas. Puas terhadap apa yang kita miliki, terhadap situasi yang kita hadapi, terhadap status kita. Nah, memiliki rasa cukup berarti tahu kapan akan berhenti terhadap keinginan-keinginan yang terus muncul tanpa batas di dalam diri kita itu. Merasa cukup, saudara, adalah sesuatu yang langka dan sangat jarang kita temui pada zaman sekarang ini, termasuk kepada orang yang sangat sukses dan kaya sekalipun. Nah, tadi di awal kita sudah mendengarkan kisah salah seorang terkaya di dunia, John Rockefeller. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki dan juga menjadi tidak bahagia karenanya. Contoh lainnya, saudara, di tahun 1771, Raja Swedia yang bernama Adolf Fredrik, dia punya kesenangan untuk makan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, suatu hari, saudara, akhirnya dia meninggal karena kekenyangan. Nah, Adolf Fredrik ini kemudian mendapatkan julukan The King Who Ate Himself to Death, atau raja yang mati kekenyangan. Entah berapa banyak yang ia makan, saudara. Namun karena tidak mengenal kata cukup, dia akhirnya meninggal karena kekenyangan. Nah, ironis sekali, di belahan dunia lain orang mati karena kelaparan, sang raja malah mati karena kekenyangan. Saudara, rasa cukup bukan bicara soal jumlah, tetapi soal hati.
Rasa cukup tidak ada hubungannya dengan jumlah rekening di bank kita, isi lemari pakaian kita, atau jenis makanan yang kita makan. Karena saudara, ada orang yang memiliki begitu banyak harta, memiliki segalanya di dalam hidup, memiliki status dan ketenaran, memiliki kuasa tetapi tetap saja merasa kurang. Sebaliknya, ada orang yang memiliki sedikit, hartanya tidak seberapa, tetapi menjalani hidup yang puas, hati yang tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nah, rasa cukup saudara berkaitan dengan sikap hati. Dan Tuhan Yesus saudara mengajarkan hal ini ketika dia mengajar murid-muridnya berdoa di dalam doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya berarti tahu batas, jangan serakah. Saudara, rasa cukup ini tidak secara natural muncul di dalam diri kita karena natur kita yang berdosa. Kita manusia yang pada dasarnya tidak akan pernah merasa cukup. Kita akan selalu ingin lebih, lebih, dan lebih lagi. Rasa cukup saudara harus dilatih dan itu terjadi melalui proses di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasa cukup harus dipelajari, dilatih, dan dibiasakan. Nah, sukacita saudara adalah tema utama di dalam surat Filipi. Paulus mengatakan bahwa kita seharusnya bersukacita dengan apa yang kita miliki. Di saat kita memikirkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama ini, kita bisa bersukacita. Terlebih lagi, Dia sudah memberikan Yesus Kristus bagi kita. Hal yang terbaik dan terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus mengajak kita saudara untuk mengembangkan gaya hidup berkecukupan. Ia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus sudah pernah mengalami rasanya hidup senang dan susah. Dalam keadaan senang, ia tidak menjadi tamak dan menginginkan lebih dan lebih. Sebaliknya, dalam keadaan kekurangan, ia belajar menerima keadaan. Paulus tidak mengeluh atau menyalahkan Tuhan. Ia percaya Tuhan pasti memberikan kesanggupan kepadanya untuk menanggung apapun di dalam kehidupannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah saudara, apa rahasianya Paulus bisa berkata begitu? Apa rahasianya Paulus bisa mengalami contentment atau rasa cukup itu di dalam kehidupannya, bahkan di saat dia berada di dalam penjara sekalipun? Jawabannya saudara adalah karena dia berfokus kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Dia tahu apa yang harus dia pikirkan dan kerjakan. Nah kedua saudara, di dalam segala hal dia berdoa dan menaikkan rasa syukur kepada Allah. Dan memang saudara, belajar bersyukur adalah obat yang sangat mujarab bagi kita untuk belajar puas terhadap hidup yang kita miliki. Paulus saudara bisa bersukacita dan merasa cukup dalam kehidupannya, tentu bukan karena kekuatannya, tapi karena dia berfokus kepada Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, dia bisa menghadapinya karena dia tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya dan memampukannya untuk menghadapinya. Saudara, suatu hari di dekat danau, ada seorang kaya yang berada di atas perahunya, menikmati pemandangan danau yang sangat indah. Si orang kaya ini merasa terganggu dengan seorang nelayan yang berada di situ yang sedang santai-santai di samping perahunya. Dia bertanya, "Mengapa Anda tidak pergi mencari ikan?" Si nelayan itu menjawab, "Saya sudah mendapat ikan yang banyak hari ini." "Mengapa Anda tidak menangkap ikan lebih banyak lagi?" tanya si orang kaya itu. Si nelayan bertanya balik, "Untuk apa menangkap ikan lebih banyak lagi?" Orang kaya itu menjawab, "Wah, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Jikalau engkau memiliki banyak uang, engkau bisa membeli perahu yang lebih besar sehingga bisa berlayar lebih jauh dan menangkap ikan lebih banyak lagi. Kalau hasil tangkapanmu lebih banyak,
engkau bisa menghasilkan lebih banyak uang sehingga bisa menjadi kaya seperti saya. Si nelayan bertanya kembali, lalu setelah saya kaya, apa yang akan saya lakukan? Kamu bisa duduk-duduk dan menikmati hidup seperti yang saat ini saya lakukan. Demikian jawab si orang kaya itu. Si nelayan, saudara, menimpali dengan mengatakan, menurutmu saya saat ini sedang melakukan apa? Kemudian si nelayan tersebut mengatakan hal itu sambil melihat dan menikmati danau yang indah yang ada di depannya. Nah, saudara, apakah saudara merasa cukup dengan apa yang saudara miliki saat ini? Apa yang akan saudara lakukan untuk melatih diri memiliki rasa cukup? Mari saudara, kita minta hikmat dari Tuhan untuk bisa memilah-milah setiap keinginan yang muncul di dalam diri kita sehingga tidak jatuh di dalam dosa keserakahan. Amin.